Novel audio Pagoda Pancer yang ke-121. Jika kamu ingin pergi, lewati dulu pedang pemakaman langit di tanganku. Ketegangan di bidang pemurnian senjata terus meningkat. Xiao Nunu memblokir jalan dengan pedang horizontalnya. Pedang itu dingin dan orang-orang bahkan lebih dingin lagi. Perasaan hati semua orang tegang. Siapapun bisa merasakan aura dingin yang kuat di badan Xiao Nunu. Hal ini tidak masuk akal dan tidak bisa dimaafkan, dan juga merupakan penyelesaian keluhan. Xiao Nunu tidak mencoba mempermalukan Dan Xinghao, tetapi mencoba membalas apa yang telah mereka lakukan baru-baru ini. Bagaimanapun, dendam sudah lama diselesaikan, jadi tidak banyak kekhawatiran. Xiao Nunu tahu betul bahwa meskipun dia menunjukkan tangan mulianya, dia tidak akan mendapatkan rasa terima kasih mereka. Dalam hal ini, jangan berikan wajah apapun. Sangat mendominasi. Sudah berakhir, aku akan menjadi orang yang berdiam diri. Seorang pemurni senjata di antara penonton menggelengkan kepalanya. Itu memang mendominasi. Dia bahkan tidak memberikan wajah pada Tuan Wulai. Tuan Wulai, hei, kamu salah. Dia bahkan tidak memberikan wajah pada Tuan Jiaxiu. Dan Xinghao, hari ini aku takut mereka tidak bisa melarikan diri. Bersama-sama, mereka bukan tandingan Xiao Nunu. Apakah kamu yakin? Aku yakin, aku yakin. Ketika kita berada di alam rahasia Taixu, bahkan para master di tingkat ke-7 dari tingkat Grandmaster dikalahkan oleh Xiao Nunu. Sekarang dia memiliki senjata kekaisaran kelas menengah di tangannya. Begitu perkelahian terjadi, satu-satunya yang akan menderita adalah Dan Xinghao. Satu sisi, Xiao Nunu jelas tidak dikenali oleh semua orang karena keahliannya. Yang paling terkenal darinya adalah kekuatan tempurnya yang kuat. Melihat Xiao Nunu tidak tahu malu, wajah Wulai menjadi semakin jelek. Jika itu adalah waktu normal, Wulai akan langsung berteriak dan memarahinya, dan bahkan menekan Xiao Nunu sebagai seorang master. Ini membuatnya sedikit lebih takut. Begitu seorang jenius ditemukan oleh Roh Academy, dia pastilah orang yang dianggap serius oleh Akademi Abadi Fana. Potensi Xiao Nunu tidak terbatas. Bahkan jika Wulai ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan guru Jiaxiu, dia masih harus mengkhawatirkan semangat akademi. Kamu ingin aku berlutut? Itu tidak mungkin. Siapa dia? Dia adalah pemurni senjata jenius terbaik di Akademi Suci Abadi Fana. Majikannya adalah salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di Tanah Suci Xianxiong. Dan Xinghao menunjukkan kesombongan di tulingnya. Xiao Nunu mensibir, jadi, murid guru Jiaxiu hanyalah orang yang tidak menepati janjinya. Kamu, Dan Xinghao mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan tiba-tiba menunjuk ke Yin Lang di sampingnya, kamu. Berlututlah untukku. Begitu dia mengatakan ini, hati Yin Lang tiba-tiba menegang. Dia mundur beberapa langkah dengan gugup, dan, kakak senior Dan. Apa kamu tidak mau? Dan Xinghao berkata dengan dingin. Yin Lang menunduk, tidak berani berbicara. Pada saat ini, Yin Lang bahkan mungkin ingin mati. Pada saat ini dan adegan ini, begitu Anda meninggalkan tempat ini dengan berlutut, Anda akan menjadi bahan tertawaan seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Dalam beberapa tahun terakhir, Yin Lang terbiasa menjadi sombong dengan bantuan Dan Xinghao, dan sekarang dia sepertinya mendapat serangan balik. Cepat! Teriak Dan Xinghao. Sekarang dia dipenuhi amarah. Karena dia tidak bisa melampiaskannya pada Xiao Nunu, Yin Lang menjadi pelampiasannya. Ekspresi Yin Lang berubah lagi dan lagi. Dia mengertakkan gigi, lalu menekuk lutut dan bersiap untuk berlutut. Tapi kemudian, kata-kata dingin Xiao Nunu datang. Tunggu sebentar. Dan Xinghao melihat ke pihak lain. Xiao Nunu berkata, kamu ingin dia berlutut. Bahkan dia, layak. Bang! Udara dingin keluar, dan cahaya hutan yang dingin meluap dari sudut mata Xiao Nunu. Apa katamu? Dan Xinghao menatap Xiao Nunu dengan tajam. Aku bilang dia tidak layak. Xiao Nunu membalas, bisakah penjaga gerbang pavilion Xingqiao menggantikanmu sebagai murid guru Jiaxiu? Kamu. Gigi belakang Dan Xinghao hampir patah. Yin Lang, yang sudah dalam posisi canggung, bahkan lebih malu lagi. Baru saja Aqian bisa dihukum daripada Ming Chen, tapi baginya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk merangkak berlutut. Yin Lang tidak tahu harus senang atau sedih. Meskipun dia tidak lagi harus berlutut, harga dirinya semakin diinjak-injak oleh Xiao Nunu.
Dan Xing Hao segera menunjuk ke arah Leng Ruoqian. Bagaimana kalau menambahkannya satu lagi? Dia memandang Dan Xing Hao dengan gugup. Inilah yang dia takuti. Pada saat ini, ekspresi Leng Ruoqian dan Yin Lang sangat aneh dan lucu. Namun, semua orang di bidang pemurnian senjata merasa bahwa mereka berdua pantas mendapatkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya banyak melakukan perundungan. Secara khusus, banyak mahasiswa pergi ke paviliun Xingqiao untuk mencari seseorang untuk memperbaiki senjata, dan mereka diperlakukan berbeda. Namun, karena tanda emas dan Xing Hao, kebanyakan dari mereka menoleransinya orang diam-diam menikmatinya. Hei, kedua orang ini juga punya hari ini. Mereka pantas mendapatkannya. Setiap kali mereka pergi ke paviliun Xingqiao, wajah kedua orang ini hampir terangkat ke langit. Rubah terbiasa berpura-pura menjadi kekuatan harimau. Hari ini, kami bertemu dengan harimau yang lebih ganias. Mereka segera kembali ke bentuk aslinya. Hahaha, seseorang akhirnya bisa mengendalikan mereka. Dekan yang sebelumnya memiliki masalah dengan paviliun Xingqiao sangat senang. Li Yi dan Ouyang Long hampir tertawa terbahak-bahak. Hari-hari ini, mereka berdua meminta Aqian berkeliling untuk membantu Xiao Nunu membuat janji dengan pemurni. Karena campur tangan paviliun Xingqiao, kakinya patah dengan tergesa-gesa dan dia diejek sepanjang waktu. Sekarang bisa dianggap sebagai bau mulut. Xiao Nunu tersenyum mencemooh, itu hanya menambahkan satu penjaga gerbang lagi. Bisakah dua penjaga gerbang menggantikanmu, pembuat senjata terbaik? Apakah kamu menganggap mereka terlalu tinggi? Atau apakah kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Masih mengejek Laman? Masih penuh kebencian? Kata-kata Xiao Nunu setajam pedang pemakaman langit di tangannya. Wajah Leng Ruoqian berwarna tanah. Seperti Yin Lang, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut. Dan Xing Hao mengertakkan gigi, apa yang kamu inginkan? Xiao Nunu berkata, bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk berlutut untukmu, aku ingin dia berlutut untukmu. Jari pedang di tangan kirinya dan menunjuk langsung tunjuk ke Mu Zuling. Dalam sekejap, bidang pemurnian senjata dipenuhi dengan kegembiraan. Sikap yang sangat mendominasi. Kesombongan seperti itu. Xiao Nunu selalu berkata, pelaku kesalahan ada kesalahannya, dan hutang ada pemiliknya. Xiao Nunu selalu tahu bahwa dalang sebenarnya di balik layar adalah Mu Zuling. Mendengar perkataan Xiao Nunu, urat di dahi dan Xing Hao menonjol. Dia tersenyum dingin dan berkata, hei, tahukah kamu siapa dia? Xiao Nunu berkata, apa? Bukankah identitasnya layak menggantikanmu? Kamu keterlaluan. Mu Zuling sangat marah. Dia tidak bisa lagi menahan pikiran membuni di dalam hatinya dan langsung menyerang Xiao Nunu. Pada saat yang sama ketika Mu Zuling melancarkan serangan, rumah pedang Sen Yao Sen Chang, yang selama ini diam, tiba-tiba menjadi marah. Kiang, Sen Chang mengeluarkan pedang sepanjang 3 kaki dan juga menyerang Xiao Nunu. Dua sosok, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, mendekat dengan cepat. Mata Xiao Nunu bersinar, dan dia mengayunkan pedang pemakaman langit ke belakang, dan energi pedang langsung menghantam tanah. Energi pedang yang agung memasuki tanah, dan lapisan dinding tanah segera terangkat. Penglihatan Mu Zuling dan Sen Chang tiba-tiba terhalang. Detik berikutnya, Xiao Nunu menghunus pedangnya. Hoa! Dia memimpin dalam menghindar di depan Sen Chang, yang dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menyerang. Kultivasi Sen Chang berada di puncak alam Grandmaster tingkat ke-6, dan hanya selangkah lagi dari tingkat ke-7. Tapi yang tidak diketahui Sen Chang adalah bahwa Xiao Nunu, yang berada di alam Grandmaster tingkat ke-5, semudah meminum air ketika dihadapkan pada pertarungan lompatan tingkat seperti itu. Sebelum Sen Chang bisa memukulnya dengan pedang panjangnya, dia merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Tiba-tiba dia melihat Xiao Nunu meninjunya, dan udara di sekitarnya tersulut api terbuka. Mundur. Dengan suara, dia melangkah mundur, dan tinjunya yang ganias sudah berada di depan Sen Chang, yang dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Bang! Tinju menakutkan itu mengenai ujung pedang, dan semua energi pedang di luar badan Sen Chang meleduk berkeping-keping. Lengan Sen Chang bergetar hebat, dan dia merasakan kekuatan mengerikan menghampirinya, membuat seluruh badannya terbang mundur lebih dari 10 meter. Setelah Sen Chang dikalahkan dengan satu pukulan, mata Xiao Nunu bersinar dan dia langsung melirik ke arah Mu Zuling. Sambil bergerak,
Sky Boreal Sword tiba-tiba selesai mengisi daya. Pedang pemakaman langit, yang telah ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran tingkat menengah, dapat menyerap kekuatan pedang penghancur, dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan masa lalu. Kekuatan pedang hitam yang memusnahkan itu seperti kilat yang menyambar dengan liar. Xiao Nunu menebas dengan pedangnya, menyebabkan tanah di depannya langsung hancur. Siapkan pedang. Pukulan ini seperti tebasan yang mengejutkan. Gelombang pedang hitam itu seperti pedang yang membelah langit dan membelah angkasa. Mu Zuling segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merespons. Pisau bayangan mengkilap, kiang. Seberkas cahaya mewarnai dunia, dan pisau terbang berbentuk bulan dengan warna cemerlang terbang di depan Mu Zuling. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan keputusan tercapai. Hanya dalam satu pertemuan, kekuatan pedang hitam menghancurkan pisau terbang berbentuk bulan. Gelombang energi yang kuat muncul ke segala arah, dan kekuatan pedang yang tersisa menghantam badan Mu Zuling. Badan Mu Zuling bergetar, dan sudut mulutnya menjadi merah. Sebelum Mu Zuling bisa berdiri diam, angin kencang bertiup di wajahnya, dan pedang pemakaman langit menerobos aliran udara. Segera, Mu Zuling merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Gerbang kehidupan. Semua orang di bidang pemurnian senjata tampak terkejut. Dibandingkan dengan pemurnian senjata, kekuatan tempur Xiao Nunu bahkan lebih menakjubkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Shen Chang di sisi lain segera berteriak. Ayo bersama, ya! Yuan Rou dan Yi Suchuan, dua anggota istana pedang Shen Yao, juga segera bergabung dalam pertempuran. Setelah mengatakan itu, Shen Chang berdiri dengan pedangnya di depan, meleduk dengan niat pedang yang kuat. 9 transformasi Dewa Hantu. Jurus terkenal istana pedang Shen Yao muncul kembali, dan 9 klon tiba-tiba muncul di luar badan Shen Chang. Di samping Dan Xing Hao, Yin Lang dan Leng Ruoqian juga memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang bersama. Keduanya masing-masing memanggil senjata kuasi kekaisaran. Senjata Yin Lang adalah palu godam, Leng Ruoqian adalah kail perak. Mereka semua menyerang bersama untuk menyerang Xiao Nunu. Lepaskan dia. Jika kamu menyakitinya, aku khawatir kamu akan mati dan bertanggung jawab. Menghadapi pengepungan semua orang, wajah Xiao Nunu menjadi lebih dingin dan matanya semakin dingin untuk Yin Fengqi. Yin Zulian beberapa orang datang untuk membantu, dan kekuatan naga kuno dan mengejutkan tiba-tiba keluar dari badan Xiao Nunu. Semuanya, mati. Aum. Seekor naga mengaum, mengejutkan ribuan mil jauhnya. Bersama dengan piringan ajaib misterius yang mempesona, ia berputar di depan Xiao Nunu, dan bayangan naga yang mengejutkan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Nafas kemarahan membubung ke langit. Semangat kekerasan merajalela. Kekuatan yang mendominasi sulit untuk ditiru, dan badannya sebesar gunung, dan setiap incinya bersinar dengan arogansi yang menakutkan. Inikah ini? Wajah semua orang di bidang pemurnian senjata berubah drastis. Mundur, cepat. Dalam sekejap, semua orang di lapangan menjadi panik. Cepat kembali. Sejumlah besar nafas sihir jiwa naga, seperti api sihir yang terbang, melonjak keluar dari badan Xiao Nunu dan berkumpul di naga iblis. Segera setelah itu, bayangan naga iblis membuka mulut jurangnya, dan energi yang dahsyat menyebabkan dunia berubah warna. Raja Naga Iblis Gelombang Yuan. Aum. Naga itu meraung, dan langit berubah. Gelombang cahaya energi hitam meleduk langsung ke arah orang-orang di depan. Shen Chang, Yin Lang, Yi Suchuan, Leng Ruoqian dan lainnya semuanya merasakan ancaman kematian. Pada saat kritis, terdengar teriakan. Berhenti. Tiba-tiba, mata semua orang berbinar, dan mereka melihat seorang lelaki tua memimpin sekelompok penjaga patroli untuk tiba di sini. Itu Penatua Pei Xiaoyong. Seru seseorang. Hukuman Penatua ada di sini. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi segera, aliran udara yang sangat besar jatuh dari langit, dan kemudian kekuatan tumbukan yang sangat besar jatuh. Penatua Pei Xiaoyong segera bergegas ke lapangan bersama sekelompok penjaga yang berpatroli. Batas. Pei Xiaoyong berteriak keras. Tanpa ragu sedikit pun, sekelompok penjaga dari Akademi Suci Abadi Fana bekerja sama dengan Penatua Pei Xiaoyong untuk melepaskan lingkaran sihir. Kekuatan gelombang Raja Iblis-Iblis Yuan seperti meteorit, menghantam penghalang dengan keras. Kekuatan besar itu memberikan dampak yang kuat, secara langsung meledukkan kekuatan iblis yang mengejutkan.
Badai energi hitam menyapu ladang pemurnian Dian, dan kekuatan penghancur dunia menyebar ke segala arah. Meskipun ada penghalang yang menghalanginya, dampak pelepasannya masih menyebabkan bumi runtuh. Shen Changshen 9 klon di luar langsung kecewa. Dan Xing Hao, Yi Suchuan, Yuan Rou, Yin Lang, dan Leng Ruoqian bahkan semakin goyah. Retak. Sebelum semua orang bisa menstabilkan badan mereka, retakan tiba-tiba muncul di penghalang di depan Pei Xiaoyong. Ekspresi semua penjaga berubah drastis. Tetua, penghalang tidak dapat menahannya. Mundur, semua mundur. Pei Xiaoyong berteriak kepada semua orang di bidang pemurnian senjata. Keluar dari semuanya, jangan tinggal di bidang pemurnian senjata. Ketakutan mengambil alih. Bagaimana mungkin semua orang berani tinggal lebih lama lagi? Semua sosok itu bubar. Detik berikutnya, penghalang itu hancur, dan Pei Xiaoyong serta para penjaga segera bubar, diikuti oleh gelombang kejut energi hitam yang mengerikan yang mengejutkan dunia. Tanah tenggelam dengan cepat, dan tanah di bawah kaki semua orang berguling dengan keras. Dalam sekejap, sebagian besar lapangan pemurnian api bumi berubah menjadi reruntuhan. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini matanya terbelalak. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Angin menderu dan arus udara melonjak. Xiao Nunu berdiri di tengah aliran udara yang kacau, ekspresinya acuh tak acuh, tanpa fluktuasi apapun. Pedang pemakaman langit di tangannya masih menempel di tenggorokan Mu Zuling, dan saat ini, wajah Mu Zuling pucat dan gemetar. Wajah dan Xing Hao, Shen Chang dan yang lainnya bahkan lebih pucat, seolah-olah mereka telah melewati gerbang neraka. Di udara tidak jauh dari sana, sekelompok penjaga dari Akademi Suci Abadi Fana melihat kereruntuhan ladang pemurnian senjata di depan mereka, dan mereka semua menunjukkan ketakutan. Itu sangat berbahaya, aku hampir mati. Itu sangat berbahaya, aku hampir mati. Aliran udara mengalir deras, debu memenuhi langit, dan gelombang kekacauan menyelimuti bidang pemurnian senjata. Hanya dalam sekejap mata, ladang pemurnian Dian yang besar berubah menjadi reruntuhan. Tungku yang awalnya ditempatkan di meja pemurnian terbalik di mana-mana. Api bumi, seperti magma, mengalir keluar dari celah-celah di tanah, seperti ular piton yang menyala-nyala merayapi. Wajah para penjaga yang berpatroli di pengadilan suci abadi Fana menjadi pucat. Bahkan para penjaga seperti mereka masih ketakutan saat ini. Aku berkeringat dingin. Aku hampir mati sekarang. Kejam sekali. Kekuatan macam apa ini? Mendengarkan apa yang dikatakan penjaga patroli, hati para siswa di luar tempat tersebut sudah diserang oleh rasa takut. Untungnya, Penatua Pei Xiaoyong tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya hari ini akan lebih serius. Nak, kamu baik-baik saja. Yin Fengqi memandang Yan Ying yang meringkuk di belakang Yin Zulian. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan erat menggenggam bagian rok Yin Zulian dengan kedua tangannya. Yin Fengqi berkata dengan suara yang dalam, adik laki-laki benar-benar galak. Saya sangat takut sampai hampir kehilangan jiwa saya. Yin Zulian juga berkata, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemeriksaan di halaman luar. Xiao Nunu menggunakan gerakan ini dan meledukkan Qian Juedong dari Qian Jia di Zancheng menjadi tuling putih dengan satu pukulan. Sekarang, kekuatan dari gerakan ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Seperti yang diketahui semua orang, hari ini berbeda dengan masa lalu. Gelombang Raja Naga Iblis Yuan, yang saat ini dikendalikan Xiao Nunu adalah keterampilan yang ditingkatkan. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Li Yi, Ouyang Long, Ming Chen, dan Qian juga dikejutkan dengan pemandangan tadi dan berkeringat dingin. Sial, saudaraku. Dia benar-benar menakutkan sekarang. Ya, aku benar-benar merasa dia ingin membunuh semua orang itu. Dibandingkan dengan semua orang di luar venue, yang memiliki ekspresi paling jelek saat ini adalah Dan Xing Hao, Shen Chang, Mu Zuling dan yang lainnya. Baik Dan Xing Hao maupun Shen Chang memiliki wajah yang bersahaja. Bayangan naga yang menakutkan tadi hampir menutupi langit dan hampir menghancurkan hidup mereka. Ancaman kematian tidak pernah sedekat ini. Lengan Shen Chang yang memegang pedang bergetar. Pada saat ini, dia menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Xiao Nunu. Ini benar-benar keterlaluan, tahukah kamu ini adalah zona seni bela diri terlarang. Tiba-tiba,
Suara gemuruh yang keras membuat gendang telinga semua orang sakit. Pei Xiaoyong dan Bos Pei terlihat jatuh ke tanah dengan senyuman di wajah mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Pei Xiaoyong menunjuk ke arah Dan Xinghao, dan Shen Chang serta yang lainnya berteriak, apakah kamu tidak peduli dengan aturan Akademi Suci Abadi Fana? Di Xiao Nunu, ini kamu lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku tidak datang, apakah kamu akan membunuh mereka semua? Kenapa kamu tidak mencabut pedangnya? Saat ini, Xiao Nunu masih memegangi pedangnya. Pedang di tenggorokan Mu Zuling. Situasi ini sepertinya familiar. Xiao Nunu mengambil kembali Sky Burial Sword dengan wajah tanpa ekspresi. Mu Zuling mundur beberapa langkah dengan wajah pucat, cahaya dingin bersinar di matanya. Pei Xiaoyong melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, siapa yang bisa datang dan memberi saya penjelasan yang memuaskan? Pada saat ini, Guru Wulai datang. Penatua Pei, inilah yang terjadi. Wulai segera menjelaskan masalahnya secara umum. Baca lagi. Meskipun dia berada di pihak Dan Xinghao, karena apa yang terjadi barusan terlihat jelas oleh banyak mata penonton, Wulai tidak menambahkan terlalu banyak ke dalamnya. Setelah selesai berbicara, Wulai menunjuk ke arah Xiao Nunu lagi dan berkata, orang ini terlalu kejam dan akan membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Demi keamanan halaman suci abadi Fana, saya harap Anda memperhatikannya. Perhatikan, dua kata ini, kata Wulai dengan sangat tegas. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia ingin menghukum keras Xiao Nunu, siapapun dapat mengatakan bahwa Wulai jelas masih berpihak pada Dan Xinghao. Namun menanggapi perkataan Wulai, ekspresi Pei Xiaoyong tidak banyak berubah. Para penjaga yang berdiri di belakang Pei Xiaoyong semuanya tampak acuh tak acuh. Seorang penjaga merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Wulai jelas-jelas bias. Orang-orang di pihak Dan Xinghao mengambil tindakan pertama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya sudah lama berada di sini dan melihat semuanya dengan jelas dari awal hingga akhir. Benar, Penatua Pei awalnya berencana untuk berpura-pura tidak melihatnya. Jika ini bukan keadaan darurat, dia tidak akan muncul. Wu Libing. Saya tidak tahu, Pei Xiaoyong sudah lama berada di sini. Ketika senjata kekaisaran ditingkatkan dari Dan Xinghao, Pei Xiaoyong sedang menonton dalam kegelapan. Kemudian, Xiao Nunu mengambil alih permainan judai, meningkatkannya menjadi senjata kekaisaran kelas menengah, dan kemudian roh halaman muncul, dan kemudian konflik antara kedua pihak tadi. Pei Xiaoyong melihat semuanya. Pei Xiaoyong tidak mau peduli sama sekali. Tidak ada alasan lain, karena Pei Xiaoyong takut pada Xiao Nunu. Saya sangat takut. Untuk seorang jenius dengan potensi besar, kekuatan tempur tinggi, dan kemampuan menyempurnakan senjata, Pei Xiaoyong pasti tidak akan bisa mengeluarkannya dari Akademi Suci Abadi Fana. Sama seperti terakhir kali di tempat pemurnian badan, konflik terjadi antara Xiao Nunu dan Liang Zixun, siswa tingkat Yuheng peringkat kedua, dan lainnya. Pei Xiaoyong juga menyaksikan keseluruhan prosesnya, tetapi dia tidak muncul pada akhirnya. Karena Pei Xiaoyong juga sulit dilakukan. Abaikan saja. Kali ini, jika situasinya tidak terlalu kritis, Pei Xiaoyong tidak akan pernah muncul. Tapi karena mereka semua muncul, mereka hanya bisa berpura-pura. Saya bersedia mengaku kalah. Apa yang harus diperjuangkan? Pei Xiaoyong langsung mengangkat tangannya, menyela Wulai untuk melanjutkan. Dia kemudian berkata, seseorang menepati janjinya. Jika kamu mengatakannya, kamu harus melakukannya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Dan Xinghao dan yang lainnya berubah. Dia segera menatap Wulai, berharap Wulai bisa membujuknya. Wulai juga segera meraih lengan Pei Xiaoyong dan merendahkan suaranya dan berkata, Penatua Pei, Dan Xinghao adalah murid guru Jia Xiu. Jika dia dipermalukan, Tuan Jia Xiu takut. Pei Xiaoyong berkata dengan suara panjang sambil memegang dagunya dengan satu tangan. Dia segera menatap Xiao Nunu, nak, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Jangan terlalu cuek. Pikirkanlah, Tuan Jia Xiu juga salah satu dari kita. Dekan Pengadilan Suci Fan Xian akan memberinya 3 poin, harap santai sedikit. Xiao Nunu meletakkan pedangnya di belakangnya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak berlutut. Saya ingin 100 juta perintah suci.
Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. 100 juta perintah suci. Gile, apakah kamu berani mengatakan ini? Dan Xing Hao menjadi marah lagi, kamu sedang bermimpi. Pei Xiaoyong juga langsung melompat, 100 juta. Apakah kamu melebih-lebihkan? Orang tuaku telah berada di Fanxian Shengyuan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menabung 100 juta. Berikan padaku lagi, Pak Tua satu wajah, 70 juta perintah suci, satu harga. Mata dan Xing Hao membelalak. Siapa yang dibantu Pei Xiaoyong? Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, dan dia menjawab, karena Penatua Pei sudah berbicara, ayo beli 70 juta. Dan Xing Hao, saya hanya dapat membantu Anda sejauh ini, Pak Tua, saya membantu Anda memotong 30 juta, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih, cukup selesaikan pembayaran pesanan dan pergi. Pei Xiaoyong cukup puas dengan penampilannya dari potiongannya. 30 juta perintah suci untuk satu pedang terlalu berharga. Mata dan Xing Hao bergerak-gerak karena marah. Dia tidak mau berlutut. Saya tidak ingin membayar 70 juta perintah suci. Pei Xiaoyong tampak seperti dia hanya menyaksikan kegembiraan itu dan berkata itu bukan masalah besar. Dia berkata dengan nada ringan, 70 juta perintah suci tidak berarti apa-apa bagimu dan Xing Hao. Sempurnakan beberapa senjata lagi dan kamu akan datang. Jika kamu tidak mau memberikannya, lalu berlutut dan keluar, aku hanya bisa membantumu di sini, kamu membuat pilihanmu sendiri. Gigi belakang dan Xing Hao hampir patah. Orang tua ini sangat pandai membuat orang kesal. Hanya berlatih beberapa senjata dan datang ke sini. Itu bisa dibilang enteng. Meskipun mudah untuk mendapatkan perintah suci di pavilion Xingqiao, biayanya juga tinggi. Selain menghabiskan perintah suci untuk budidayanya sendiri, dia juga memiliki begitu banyak penyuling senjata untuk didukung. Sekarang mengambil 70 juta sekaligus tidak kurang dari pertumpahan darah. Namun, tidak mungkin untuk berlutut. Jika aku berlutut hari ini, belum lagi aku tidak bisa mengangkat kepalaku di pengadilan suci abadi fana, bahkan Tuan Jia Xiu pun tidak akan bisa memaafkanku. Sambil mengertakkan gigi, dan Xing Hao hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong dagingnya. Aku tidak akan melepaskan apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, dan Xing Hao mengangkat lengan kirinya, sumber cahaya berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian, batu sumber perintah suci digantung di telapak tangannya. Setelah melihat ini, Xiao Nunu juga memanggil batu sumber perintah suci miliknya. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada kakak senior dan atas perintah sucinya. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior dan atas perintah suci. Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan memanggil batu sumber perintah suci dengan tangan lainnya. Setiap kata yang dia ucapkan sangat memilukan. Meskipun dan Xing Hao marah, dia tidak berdaya. Dia tidak hanya kehilangan pemurnian senjatanya, tetapi dia dikalahkan lagi dan lagi. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menukar 70 juta perintah suci untuk martabatnya. Batu sumber ordo suci di kedua sisi berjarak setengah meter. Semua orang menatap dengan rasa ingin tahu pada angka-angka pada batu sumber tahbisan suci di kedua sisi. Sisi Xiao Nunu adalah 6,3 juta. Adapun dan Xing Hao, jumlah batu sumber perintah suci adalah 85,2 juta. Saat mereka melihat kekayaan dan Xing Hao, seluruh penonton terkesima. Hei, kamu sangat kaya. Lebih dari 80 juta perintah suci. Seperti yang diharapkan dari dan Xing Hao, aku bahkan tidak bisa memikirkan begitu banyak perintah suci. Berapa banyak senjata yang harus disempurnakan? Semakin semua penonton kagum, dan Xing Hao semakin marah. Saya telah bekerja sangat keras untuk menyempurnakan begitu banyak senjata, tetapi sekarang semuanya menguntungkan Xiao Nunu, seorang kutu kupret. Namun, dengan Pei Xiaoyong mengawasi dari samping, dan ini berada di dalam halaman suci abadi fana, dan Xing Hao hanya bisa memilih untuk menderita kerugian yang membuat frustrasi. Dan Xing Hao mendengus dingin, matanya bersinar, dan batu sumber perintah suci di tangannya meleduk menjadi cahaya yang cemerlang. Segera setelah itu, sumber cahaya mengalir menuju batu sumber perintah suci di tangan Xiao Nunu. Setelah itu, angka pada batu sumber tahbisan suci kedua belah pihak berubah dengan cepat. Sisi dan Xing Hao adalah 70 juta, 60 juta, 50 juta, 40 juta, itu terus menurun.
Jumlah Xiao Nunu adalah 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Meningkat pesat. Dalam sekejap, jumlah batu sumber perintah suci dan Xinghao berkurang sebanyak 70 juta. Xiao Nunu, sebaliknya, melonjak dari 6,3 juta, yang asli menjadi 76,3 juta sekaligus. Semua orang yang hadir tersentak. Hei, hal kutu kupret ini membuatku depresi. Aku juga depresi. Perintah suci ini lebih cepat daripada perampokan. Dan Xinghao kehilangan darah. Tidak hanya dia kehilangan darah, bisa dibilang dia juga kehilangan darahnya celana. Semakin keras semua orang berbicara, semakin marah dan Xinghao. Gigi dan Xinghao hampir patah ketika dia melihat 85.200.000, yang asli langsung berubah menjadi 15,2 juta saat ini. Itu adalah penyesalan sekaligus kemarahan. Bisakah kamu pergi sekarang? Dan Xinghao berkata dengan dingin. Pei Xiaoyong melambaikan tangannya, ayo pergi, ayo pergi. Jangan membuat masalah lain kali, lupakan kali ini. Aku tidak akan menghukummu. Dan Xinghao memelototi Xiao Nunu, lalu mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dia memimpin semua orang dari paviliun Xingqiao dan pergi dengan marah. Ayo pergi. Yin Lang, Leng Ruoqian dan beberapa pembuat senjata lainnya dari paviliun Xingqiao mengikuti di belakang, gemetar ketakutan seperti tikus yang melarikan diri. Namun ketika mereka datang sebelumnya, semua orang masih sombong dan berpuas diri. Tampilan saat ini sepertinya agak lucu. Yin Lang dan Leng Ruoqian tidak pernah menyangka bahwa justru karena perilaku mereka yang menghalangi Xiao Nunu, dan Xinghao harus membayar 70 juta perintah suci dalam satu tarikan napas hari ini. Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan dari Shen Yao Sword Mansion juga pergi dengan marah. Mu Zuling memelototi Xiao Nunu dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Dian Refining Field tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kegembiraan pun terjadi di luar lapangan. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan rasa iri yang mereka bisa. Orang baik, ini perintah suci 70 juta. Bahkan Dan Xinghao akan terluka sampai mati. Bahkan jika Dan Xinghao memiliki properti lain, 70 juta perintah suci murni ini akan cukup baginya untuk bekerja untuk sementara waktu. Pada saat ini, Xiao telah menerima 70 juta perintah suci. Tidak, saya merasa senang di hatiku. Sejujurnya, nilai 70 juta perintah suci ini jauh lebih besar daripada membiarkan Dan Xinghao berlutut di sini. Dan Xinghao berlutut dan hanya bisa mempermalukan pihak lain, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, 70 juta perintah suci berbeda. Perintah suci ini dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar di Akademi Suci Abadi Fana. Tentu saja, mengalahkan Dan Xinghao di bidang pemurnian senjata saat ini dapat dianggap sebagai penghinaan. Memenangkan 70 juta perintah suci lawan menyebabkan dia kehilangan muka. Setelah permainan juda ini, Xiao Nunu menghasilkan banyak uang. Tuan Xiao Nunu, apakah kamu tidak terluka sekarang? Pada saat ini, Aqian, Ming Chen dan yang lainnya juga datang. Xiao Nunu tersenyum tipis lalu menggelengkan kepalanya. Yin Fengqi muncul dan meninju bahu Xiao Nunu. Kapan kamu belajar menyempurnakan senjata? Keterampilan lain apa yang kamu miliki? Yin Zulian dan Yanying juga memiliki keraguan di wajah mereka. Xiao Nunu menjawab, mari kita bicara nanti. Kemudian, Xiao Nunu memandang Penatua Pei Xiaoyong sambil tersenyum, Penatua Pei, maaf telah merepotkanmu lagi. Menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, jangan beri aku senyum main-main itu, aku marah hanya dengan melihatmu. Ini yang ketiga kalinya. Xiao Nunu bingung bertemu. Terakhir kali di Body Tempering Land, kamu dan Liang Zixun. Pei Xiaoyong segera berhenti di tengah kalimat. Saat itu dia tidak muncul sama sekali. Dengan kata lain, dalam pandangan Xiao Nunu, ini adalah kedua kalinya keduanya bertemu. Aqian bertanya, apa yang kamu bicarakan? Penatua. Pei melambaikan tangannya dengan cepat, tidak ada, aku salah mengingatnya, hanya 2 kali. Xiao Nunu juga mendengar arti kata-kata pihak lain. Ternyata ketika konflik terakhir dengan Liang Zixun pecah, bukan karena Penatua Pei Xiaoyong dan penjaga patroli tidak datang, tetapi mereka datang dan tidak muncul. Dengan mengatakan ini, Xiao Nunu semakin yakin bahwa Penatua Pei Xiaoyong memang sedang membantunya sekarang.
Anak muda bernama Xiao, kamu telah membuat ladang pemurnian di yang terlihat seperti ini. Kamu harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Pei Xiaoyong mengerutkan kening dan melirik ke lokasi yang hancur. Xiao Nunu menjawab, tidak masalah, kamu bisa memberiku setengah dari 70 juta perintah suci. Hei, apakah kamu begitu pintar? Mata Pei Xiaoyong berbinar, dan kerutannya mengendur ekspresi, anak kecil bisa diajar. Xiao Nunu mengangguk, tentu saja, meskipun saya meminta 100 juta, keuntungannya sebenarnya hanya 30 juta. Penatua Pei, dengan tawaran balasan Anda langsung meminta saya 40 juta lebih. Saya harus menggunakannya untuk menghormati Anda. Xiaoyong dengan gebleknya buta. Dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan kosong. Dan Xiao Nunu tidak berbohong. Dia secara alami tahu bahwa meminta 100 juta perintah suci adalah masalah besar. Jelas juga bahwa Dan Xinghao tidak mampu membayar 100 juta tahbisan suci. Jadi Xiao Nunu memberi ruang kepada pihak lain untuk tawar-menawar. Niat awal Xiao Nunu adalah mendapatkan perintah suci sebesar 30 juta hingga 50 juta. Di luar dugaan, Pei Xiaoyong menawar harga hingga 70 juta. Kali ini saya mengambil 40 juta secara gratis. Setelah linglung sejenak, Pei Xiaoyong tertawa terbahak-bahak. Anak baik, menurutku kamu semakin menyenangkan bagiku, hahaha. Kemudian, Pei Xiaoyong melambaikan tangannya, aku tidak akan memisahkan perintah sucimu. Menerima suap adalah kejahatan serius. Biaya pemeliharaan tempat tersebut juga dilupakan. Hanya saja, jangan membuat saya mendapat masalah lagi di masa mendatang. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Elder Pei, Xiaoyong melambaikan tangannya, berlatihlah dengan baik. Setelah itu, Pei Xiaoyong berkata kepada penjaga patroli di belakang, ayo kita pergi ke tetua rumah nanti. Datang dan perbaiki ladang pemurnian senjata. Ya, semua penjaga menjawab serempak. Segera, Penatua Pei berbalik dan meninggalkan ladang pemurnian senjata bersama sekelompok penjaga. Kerumunan di sekitar secara bertahap bubar. Saat semua orang berjalan, mereka berkomunikasi dengan suara pelan. Tentang pertarungan di area seni bela diri terlarang, Penatua Pei tidak menyebutkan sepatah kata pun. Kapan lelaki tua ini menjadi begitu mudah diajak bicara? Orang-orang di kedua sisi. Di sisi lain adalah Master Jia Xiu. Murid, di sisi lain, adalah para jenius yang disukai oleh Roh Akademi. Mungkinkah mereka semua bisa dikeluarkan dari Akademi Abadi Fana? Dalam hal ini, Penatua Pei hanya bisa berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Di Akademi Suci Abadi Fana, semakin banyak orang berbakat, semakin besar kemampuan khusus mereka. Misalnya, siswa tingkat Tianquan dan tingkat Tianxuan, bahkan jika mereka membatalkan area seni bela diri terlarang, mereka mungkin akan melakukannya. Dimarahi saja. Tidak peduli jam berapa sekarang, peraturan akan selalu mengekang yang lemah. Itu masuk akal. Saya akan berlatih dan berusaha menjadi seorang jenius yang memiliki hak istimewa seperti junior brother Xiao Nunu. Dimanapun Anda berada, ini adalah hukum abadi. Tidak ada yang akan berpikir ada yang salah dengan pendekatan Pei Xiaoyong, karena ketika setiap siswa pertama kali tiba, master yang memimpin tim menjelaskan bahwa semakin tinggi pangkat siswanya, semakin besar hak istimewanya. Segera, Pei Xiaoyong dan yang lainnya pergi. Xiao Nunu juga ditemani oleh Aqian, Ming Chen, Yin Fengqi, Yan Ying dan lainnya. Penatua Pei menjadi semakin mudah diajak bicara. Ouyang Long menggaruk kepalanya dan berkata. Li menjawab, bukannya para tetua mudah diajak bicara, tapi bosnya mendapatkan lebih banyak perhatian dari pengadilan suci abadi Fana. Jika orang lain yang membuat masalah hari ini, dia akan dipenjara bahkan jika dia tidak dikeluarkan dari pengadilan suci abadi Fana. Itu masuk akal. Xiao Nunu memandang Aqian dan Ming Chen satu demi satu. Ada nada permintaan maaf dalam nada suaranya. Maaf, Saudara Ming Chen. Sebenarnya, tujuan awal kedatangan saya ke sini adalah untuk menjelaskan kepada Anda dan Aqian bahwa saya tidak memerlukan bantuan Anda dalam menyempurnakan senjata, tetapi Dan Xinghao dan yang lainnya kebetulan ada di sini. Kata Ming Chen. Pantas saja aku melihatmu ragu-ragu pada awalnya. Ming Chen memperhatikan sedikit perubahan ekspresi Xiao Nunu pada awalnya, tetapi Ming Chen tidak memikirkannya saat itu. Xiao Nunu mengangguk, tapi aku masih harus berterima kasih. Segera,
Xiao Nunu memanggil batu sumber perintah suci lagi. 10 juta perintah suci tidak sopan. Terimalah, kakak senior Ming Chen. Tidak, tidak. Ming Chen dengan cepat menolak, saudara muda Xiao Nunu, kamu tidak harus seperti ini. Saya tidak membantu sama sekali hari ini, dan saya hampir membuat Aqian dipermalukan. Terimalah puluhan juta perintah suci ini, tidak peduli apa yang aku katakan. Ming Chen mengangkat tangannya. Lengan Xiao Nunu didorong ke belakang. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Junior Brother Xiao punya waktu nanti, kita bisa bertukar pengetahuan tentang pemurnian senjata. Saya harap kalian semua. Oke, saya terluke, jadi saya akan kembali ke Menara Tianmang dulu. Saya pasti akan datang mengunjungi Anda di lain hari. Ming Chen mengepalkan tangannya. Melihat ini, Xiao Nunu tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia sedikit menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Selamat tinggal. Baiklah, selamat tinggal. Ming Chen dengan sopan memeluk Aqian, Yin Fengqi, Yin Zulian, dan lainnya, lalu meninggalkan tempat pemurnian senjata. Yin Fengqi melihat sosok Ming Chen yang pergi dan berkata, kakak senior ini cukup baik. Siapa yang bersedia membantu? Berdiri. Setelah mengatakan itu, Aqian menghela napas dalam-dalam. Meski kejadian hari ini penuh liku-liku, namun untungnya hasilnya bagus. Dia berbalik untuk melihat Xiao Nunu. Tuan Xiao, Tuan Ming Chen berkata bahwa Anda baru saja belajar cara menyempurnakan senjata. Benarkah? Ini bukan hanya pertanyaan yang membuat Aqian penasaran. Disinilah Yin Fengqi, Yan Ying dan lainnya penasaran. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, saya bertemu dengan seorang ahli, dan ahli itu mengajari saya metode pemurnian senjata ini. Namun, orang lain secara khusus meminta saya untuk tidak mengungkapkan apapun tentang ahli itu. Sedikit informasi, jadi, itu saja. Aqian sedikit kecewa, tapi kemudian mengangguk penuh pengertian. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak bisa memberitahukan informasi orang lain. Li berkata dengan rasa ingin tahu, menurutku ahli yang begitu kuat pasti tidak lemah pelatihan Xiu, saya pikir dia seharusnya lebih kuat dari Master Jia Xiu. Coba pikirkan, dan Xing Hao telah belajar begitu lama untuk mencapai tingkat pemurnian senjata yang dia miliki saat ini. Dia adalah seorang pemula dan pasti bisa mengalahkan Dan Xing. Lebih baik dari Tuan Jia Xiu. Mengenai spekulasi acak semua orang, Xiao Nunu tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, ayo kembali ke Yunqi Tianfu dulu. Xiao Nunu sedang berjalan di depan. Yan Ying menarik lengan baju lawannya dan berkata, Xiao Nunu, 70 juta perintah suci, bagaimana kamu akan membelanjakannya selanjutnya? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau memberi kita masing-masing beberapa juta dulu? Mata Yan Ying berbinar, seperti pecinta uang kecil. Oke, kalau begitu berikan padaku. Aku akan membayarmu kembali setelah aku mendapatkannya, dan kamu tidak akan membebankan bunga apapun padaku. Yan Ying mengulurkan tangan kecilnya dengan ekspresi penuh harap. Xiao Nunu berkata, kalau begitu kamu pergi ke Yipin Lou untuk mendapatkan batu sumber perintah suci dulu. Tidak masalah. Jika kamu ingin mendapatkan batu sumber perintah suci, kamu bisa datang kepadaku. Senyum. Yin Fengqi sedang berjalan di ujung. Dia memandang Xiao Nunu di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Aneh, apakah kakak muda telah meninggalkan Yunqi Tianfu akhir-akhir ini? Mengapa saya tidak melihat guru yang dia bicarakan? Waktu malam, Yunqi Tianfu. Xiao Nunu duduk sendirian di tempat latihan terbuka di sebelah utara gedung utama. Matahari terbenam seperti api, seperti binatang purba yang berlari kencang. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, cahaya putih menyala, dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Hanya beberapa hari kemudian, semangat akademi memberikan hadiah lain. Terakhir kali teknik seni bela diri, Eight Desolations Divine Fist, diciptakan untuk latihan fisik. Segera, Xiao Nunu perlahan membuka kotak kayu itu. Bas! Xiao Nunu perlahan membuka kotak kayu itu, dan semburan cahaya terang muncul dari celahnya. Segera, liontin giok dengan warna murni dan pengerjaan indah muncul di hadapan Xiao Nunu. Liontin giok berbentuk cincin dengan lubang di tengahnya. Ini seukuran liontin giok biasa, dengan tali merah halus melingkari lubang di tengahnya, memberikan tampilan yang sederhana dan indah. Apakah ini? Mata Xiao Nunu memantulkan cahaya lembut dari liontin giok. Detik berikutnya,
Semangatnya tiba-tiba bergetar, dan dia merasakan perasaan segar yang tak terlukiskan. Apakah ini senjata ajaib langka yang dikatakan oleh roh halaman? Xiao Nunu meletakkan kotak kayu itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin giok di dalamnya. Saat ujung jari Xiao Nunu menyentuh liontin giok, perasaan segar kembali muncul. Xiao Nunu merasakan telinga dan matanya jernih, dan dunia menjadi jernih dan jernih. Dengan peningkatan persepsi yang tiba-tiba, perubahan sekecil apapun di udara dapat terlihat dengan jelas. Anda juga dapat mendeteksi apakah ada orang di sekitar. Segera setelah itu, beberapa pesan aneh muncul di benak Xiao Nunu. Giok spiritual, harta spiritual yang memiliki efek penguatan luar biasa pada kekuatan mental. Murid Xiao Nunu sedikit gemetar. Kemudian, pikiran terus menerima informasi. Fungsi pertama dari batu giok spiritual dapat menahan invasi roh jahat dan mencegah pikiran spiritual dikendalikan oleh orang lain. Fungsi kedua dari batu giok spiritual dapat memasuki dunia spiritual orang lain dan memperoleh informasi mendalam dari pikiran orang lain. Sesaat kemudian, cahaya di mata Xiao Nunu sedikit surut, dan dia melihat batu giok spiritual di tangannya, dengan makna yang dalam di matanya. Harta karun ini sepertinya tidak terlalu berguna bagiku. Alasannya sangat sederhana. Spiritual jade dapat menahan serbuan roh jahat dan mencegah pikiran spiritual dikendalikan oleh orang lain. Namun nyatanya, seni badan hegemon pancer yang dipraktikkan oleh Xiao Nunu juga memiliki efek ini. Ketika Xiao Nunu mengembangkan badan emas kuno, dia menggunakan api yang murni, api Taiyin, dan api spiritual untuk menempa badannya. Api yang murni memperkuat badan fisik, api Taiyin melemahkan organ dalam, dan api spiritual memperkuat pikiran spiritual. Justru karena kemauan spiritual Xiao Nunu yang kuat, ketika pertempuran menentukan antara Sekte Piao Miao dan Sekte Pedang Tiangang terjadi, Xiao Nunu mampu lepas dari kendali Master Sekte Pedang. Namun, setelah dipikir-pikir, badan Taiko Gold saya sendiri memiliki kemampuan untuk melawan kendali roh jahat. Jika digabungkan dengan giok spiritual ini, itu akan memberikan perlindungan ganda. Jika Anda ingin mengatakan bahwa giok spiritual ini tidak berasa, tentu saja tidak. Hadiah yang diberikan oleh Roh Academy semuanya didasarkan pada fisik individu. Ambil contoh, Feast of the Eight Desolations. Di mata orang lain, ini adalah seni bela diri kuasi imperial, tetapi kenyataannya, bagi para pembudidaya seni bela diri, ini adalah tingkatan kekaisaran yang pantas. Mahasiswa lain juga mengatakan bahwa hal-hal yang diberikan oleh semangat perguruan tinggi mungkin bukan yang terbaik, tetapi harus yang paling sesuai. Peran lain dalam dunia spiritual sangatlah menarik. Masuki dunia spiritual orang lain dan dapatkan informasi mendalam dari pikiran orang lain. Ini juga setara dengan menyerang pikiran spiritual orang lain dan membaca dunia mental orang lain. Keterampilan ini seharusnya sangat berguna saat menginterogasi tahanan. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Namun, yang paling dihargai oleh Xiao Nunu adalah perlindungan berlapis ganda yang dibawa oleh spiritual jade. Dengan potiongan, giok spiritual, ini dan kekuatan spiritual dari badan emas kuno, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menahan pikiran Membun Ni Gile dari budidaya dareh dengan satu pedang. Kultivasi dareh dengan satu pedang, jadi sejauh ini, Xiao Nunu hanya bisa mencoba bentuk ketiga. Sebagai seni bela diri tabu dari Sekte Piao Miao, batas atas teknik pedang penguburan dareh pasti tidak akan lebih rendah dari teknik pedang pemakaman langit. Namun kelemahan terbesar dari seni bela diri ini adalah semakin jauh ia melangkah, semakin besar kegilean dan pikiran Membun Ni yang ditimbulkannya. Jadi sejak datang ke tanah suci Xianxiong, Xiao Nunu juga mengurangi frekuensi penggunaannya. Saat ini, mata Xiao Nunu berkilat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, keluar. Hei, apakah ini sudah ditemukan? Auraku tersembunyi dengan baik. Yin Fengqi berjalan dari kegelapan dengan membawa pisau besar punggungnya. Kemarilah. Dia menunjuk ke batu giok spiritual di tangan Xiao Nunu dan berkata, apakah itu senjata ajaib spiritual? Mari kita tunjukkan kepada kakak senior. Xiao Nunu murah hati, dan melemparkan batu giok spiritual itu dengan lambaian tangannya. Yin Fengqi membawanya ke telapak tangannya, dan kemudian, lingkaran cahaya perak samar menyebar di telapak tangannya. Yin Fengqi segera menjadi energi dan matanya cerah. Harta karun yang luar biasa. Dapat meningkatkan kekuatan mental.
Kekuatan mental ini sangat penting. Orang dengan kekuatan mental yang kuat juga memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Tidak peduli apa yang mereka pelajari, mereka dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Ada juga pemurnian senjata, pemurnian ramuan, dan lainnya. Meskipun sangat masalah halus dapat ditemukan sekilas. Jika Anda mendapatkan harta ini lebih awal, ukiran pola senjatanya bisa lebih sempurna, dan kualitas pedang pemakaman langit mungkin bisa jadi membaik. Yin Fengqi banyak mengobrol, tetapi Xiao Nunu tidak bereaksi sama sekali. Yin Fengqi menyandarkan kepalanya di depan Xiao Nunu. Adik laki-laki, bisakah kamu memberikan benda ini kepadaku? Kamu sudah memiliki begitu banyak harta, dan kamu masih membutuhkan 70 juta perintah suci. Kamu bisa mendapatkan sumber daya apapun. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan dan memandang ke pihak lain dengan ekspresi acuh tak acuh. Ada yang ingin Anda katakan, bisakah Anda berhenti berbicara omong kosong? Ini, oke. Yin Fengqi sedikit malu setelah pikirannya terungkap. Dia menyentuh dahinya dan tersenyum canggung. Aku hanya ingin tahu, bukankah kamu di Yunqi Tianfu akhir-akhir ini? Kenapa aku tidak berada di Yunqi Tianfu akhir-akhir ini? Melihat orang itu, seorang ahli dalam pemurnian senjata. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Apakah kamu masih bisa memanggilku, ahli, jika kamu bisa melihatnya? Xiao Nunu berdiri dan dengan santai menarik giok spiritual dari tangan lawannya. Ada beberapa hal, bukannya aku tidak mengatakannya, tapi ini belum waktunya untuk mengatakannya. Xiao Nunu meletakkan batu giok spiritual ke dalam pelukannya. Segera, dia mengeluarkan gulungan yang berat dan menyerahkannya kepada Yin Fengqi. Karena kamu di sini, bantu aku. Hah? Yin Fengqi tertegun. Apa ini? Ini adalah metode pemurnian artefak kuno. Bantu aku mengirimkannya ke surga. Pergi ke Manglou adalah milikku. Terima kasih hadiah untuk kakak senior Ming Chen. Xiao Nunu berkata dengan tenang. Mata Yin Fengqi membelalak. Sial, apakah kamu terlalu murah hati? Bisakah kamu memberikan barang yang begitu berharga? Anda tahu, bahkan Master Jia Xiu hanya memiliki sebagian dari metode pemurnian senjata kuno ini. Apa yang diambil Xiao Nunu sekarang adalah keseluruhan ceritanya. Xiao Nunu menjawab, selain benda ini, aku tidak bisa memikirkan hal lain untuk diberikan sebagai hadiah. Benda ini diberikan kepada Ming Chen, di satu sisi, sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya, dan di sisi lain, dia juga ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Menara Tianmang. Xiao Nunu juga tahu bahwa memiliki terlalu banyak musuh bukanlah hal yang baik. Bahkan dengan perlindungan pengadilan suci abadi fana, Anda masih perlu mencari sekutu. Ada juga banyak pemurni senjata yang berkumpul di Menara Tianmang, dan mereka juga memiliki kekuatan tertentu di Akademi Suci Abadi Fana. Kali ini saya hanya mengambil kesempatan ini untuk meminjam bunga dan mempersembahkannya kepada Buddha. Apakah kamu yakin? Yin Fengqi bertanya lagi dan lagi. Jika kamu memberikan metode pemurnian senjata ini begitu saja, bukankah master yang mengajarimu metode pemurnian senjata akan marah? Marah? Apa yang membuatmu marah? Di mata dunia, metode pengukiran dan penempaan jimat kuno, ini adalah harta karun terbaik. Tetapi di mata Kaisar Tangin, ini hanyalah metode pemurnian senjata tingkat pemula. Melemparkannya ke tanah, Kaisar Tangin mungkin tidak akan melihatnya dua kali. Terlebih lagi, ini bukan kerugian bagi Xiao Nunu. Lagi pula, ada begitu banyak teknik pemurnian senjata di lantai 5 pagoda emas Pancer. Jika Xiao Nunu punya waktu untuk masuk dan mengamatinya, dia bisa mempelajari teknik pemurnian senjata yang lebih canggih. Oleh karena itu, Xiao Nunu tidak merasa tertekan sama sekali. Melihat tekad Xiao Nunu, Yin Fengqi tidak berkata apa-apa lagi. Oke, aku akan pergi ke Menara Tianmang untuk lari. Tapi, Yin Fengqi tiba-tiba tersenyum, hehe, dan memandang Xiao Nunu dengan sikap yang agak vulgar. Bagaimana dengan itu, adik junior? Bolehkah aku membuat salinannya dulu? Menurutku aku cukup berbakat dalam menyempurnakan senjata. Xiao Nunu berkata, terserah kamu. Saya akan mengirimkannya kepada Anda segera. Setelah mengatakan itu, Yin Fengqi berbalik dan pergi dengan gulungan itu. Setelah berjalan beberapa langkah, Yin Fengqi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Xiao Nunu. Ngomong-ngomong, meskipun Roh Akademi memberimu giok spiritual ini,
kamu harus mencoba untuk tidak mencoba gerakan di balik budidaya darah satu tebasan pedang. Jangan lupakan pelajaran yang didapat dari Master Luotang. Segera, Yin Fengqi pergi ke koridor. Melihat punggung lawannya, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit makna yang dalam. Sepertinya kakak senior ini adalah orang yang cerdas. Setelah Yin Fengqi pergi, Xiao Nunu datang ke ruang rahasia di Yunqi Tianfu. Pintu ke ruang rahasia masih tertutup dan batasan pertahanan dipasang. Segera setelah itu, Xiao Nunu duduk bersila di atas bantal bundar. Setelah beberapa saat, bas, ada fluktuasi spasial yang aneh di badan Xiao Nunu, dan segera, garis besar menara emas pancer muncul di badan Xiao Nunu. Secercah kesadaran Xiao Nunu memasuki lantai 5 pagoda emas pancer. Di lembah langit yang luas, ribuan platform pemurnian senjata seperti mercusuar berdiri. Sebuah tungku kuno ditempatkan di setiap platform pemurnian. Bentuk dan jenis tungku berbeda-beda, dan warna api yang berterbangan di dalamnya juga berbeda. Beberapa tungku bahkan diikat ke meja pemurnian dengan rantai besi. Di area tengah dari banyak platform pemurnian senjata yang spektakuler, terdapat juga platform utama terbesar. Ini menyajikan gambar bintang memegang bulan. Di atas platform utama terdapat 8 tungku. 8 tungku ditempatkan di 8 arah berbeda, dengan api berbeda mengalir di dalamnya dan pola berbeda terukir di atasnya. Di tengah panggung utama, di samping platform batu, Kaisar Tang Yin masih memegang palu kecil berwarna ungu dan mengetukkan senjata secara berirama. Senjata tersebut terlihat seperti produk setengah jadi, dan masih belum jelas jenis senjatanya. Bas! Ada sedikit ritme di ruangan itu, dan badan hantu palsu yang diubah oleh kesadaran spiritual Xiao Nunu muncul di panggung utama. Aku pernah melihat Kaisar Senjata. Xiao Nunu menggenggam tangannya dan menatap Kaisar Senjata Tang Yin. Yang terakhir tidak mengangkat kepalanya. Dia masih mengetuk senjata setengah jadi di depannya. Setiap kali palu ungu jatuh, percikan api berterbangan dan api menyebar. Di bawah cahaya api ungu, profil Kaisar Tang Yin tampak semakin indah. Apakah senjata kekaisaran sudah selesai? Dia bertanya dengan santai. Xiao Nunu mengangguk, ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran kelas menengah. Tang Yin Qi Huang berkata, biarkan aku melihatnya. Hah? Xiao Nunu terkejut, dan kemudian berkata, pedang pemakaman langit tidak bisa dibawa ke sini. Jangan katakan, pedang pemakaman langit, iya. Bahkan badan asli Xiao Nunu tidak dapat mencapai lantai 5 pagoda emas pancer. Tang Yin Qi Huang menjawab dengan tenang, letakkan di lantai pertama, aku bisa melihatnya. Xiao Nunu tiba-tiba menyadarinya. Saya tidak bisa mencapai lantai 5, tapi saya bisa naik ke lantai 1. Secara alami, pedang pemakaman langit juga dapat dikirim ke tingkat pertama. Oke, tunggu, sebentar, segera. Lantai pertama pagoda emas pancer. Candi kuno dengan langit penuh pasir kuning sebagai latar belakang memancarkan suasana kuno. Tiba-tiba, terdengar nyanyian pedang rendah, dan kemudian, pedang pemakaman langit muncul dari udara tipis di atas kuil kuno pagoda emas pancer. Bas! Pedang pemakaman langit melayang di udara, dan kemudian, pola pedang yang indah menyebar seperti arus listrik. Lantai 5 pagoda emas pancer. Xiao Nunu berkata kepada Kaisar Tang Yin Qi, pedang pemakaman langit telah dikirim ke lantai pertama, bisakah kamu melihatnya? Xiao Nunu membawa pedang pemakaman langit ke pagoda emas pancer sendirian. Ide pokok dan kesadaran spiritualnya masih berada pada tingkat kelima. Tang Yin Qi Huang berhenti selama beberapa detik sambil melambaikan palu ungu. Lalu dia berkata, begitu, kualitasnya masih agak menurun, tapi masih lumayan. Hampir tidak bisa diterima. Xiao Nunu sedikit malu saat mendengar komentar pihak lain. Saya pikir saya akan mendapat beberapa pujian, tapi itu saja. Kaisar Senjata Tang Yin melanjutkan, sebelum kamu mengukir pola senjatanya, pedang ini ditingkatkan 1 kali. Namun, gagal. Xiao Nunu tercengang, bisakah kamu melihat ini? Kaisar Tang Yin Qi berkata, ada sisa kekuatan rune di pedang. Xiao Nunu bahkan lebih takjub, dan kemudian menjawab tanpa berpikir, sebelumnya, seorang kakak laki-laki ingin membantuku tingkatkan senjata. Sebelum Xiao Nunu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, tangan giok Tang Yin Qi Huang melambai, dan seberkas cahaya melintas di udara. Bas! Detik berikutnya, lebih dari 1000 rune tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu kaget saat melihat rune ini.
Lebih dari 1000 rune ini persis dengan pola senjata Tianmang yang digunakan oleh Ming Chen sebelumnya. Xiao Nunu memandang Kaisar Tangyin dengan tidak percaya. Lawannya memang adalah dewa di dunia pemurnian senjata. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa mereproduksi susunan pola senjata Mang Surgawi hanya dengan mengandalkan kekuatan rune yang tersisa di pedang pemakaman langit. Kaisar senjata Tangyin dengan ringan melihat ke lebih dari 1000 rune pada pola senjata Tianmang, dan kemudian berkata, dengan begitu banyak kekurangan, tidak heran itu gagal. Bagaimanapun, pola senjata Tianmang juga merupakan harta karun, menara Tianmang, tetapi nada suara Tangyin Qi Huang penuh dengan rasa jijai. Segera setelah itu, Tangyin Qi Huang mengangkat lengan bajunya dan melihat lebih dari 200 dari lebih dari 1000 rune diganti secara langsung. Ini, Xiao Nunu tampak terkejut. Kaisar Tangyin Qi berkata, ingat, metode pemurnian senjata ini telah direvisi dan tidak akan ada masalah apapun di masa depan. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius. Belakangan, dia mulai mengingat versi modifikasi dari pola gudang Tianmang. Menara Tianmang, di aula yang didekorasi dengan megah. Ming Chen berdiri di tengah aula, dan tepat di depannya berdiri seorang pria paruh baya berusia 40-an. Pria itu mengenakan mantel panjang polos, dengan punggung menghadap Ming Chen. Dia adalah guru Ming Chen dan salah satu pendiri Menara Tianmang, Penatua Lu Honglu. Cedernya tidak masalah, kan? Lu Hong berbicara. Ming Chen mengangguk sedikit, tidak ada yang serius. Lu Hong berkata dengan suara yang dalam, karena apa? Yang terjadi hari ini, beberapa tetua di Menara Tianmang sangat marah. Tapi menurutku aku tidak salah. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pintu, bukankah salah jika melawan paviliun Xingqiao? Berjalan pergi, masuklah. Pria ini memiliki janggut setengah putih dan mata tajam. Dia adalah Ye Qingshan, pemurni senjata tingkat tua lainnya di Menara Tianmang. Ye Qingshan sangat marah. Dia menunjuk ke arah Ming Chen dan mengutuk, apakah kamu tidak tahu bahwa Dan Xinghao adalah murid Jia Xiu? Ming Chen menjawab, saya tahu. Beraninya kamu memprovokasi dia jika kamu mengetahuinya. Begitu Jia Xiu mendapatkannya marah, Menara Tianmang kita hari pembubarannya tidak lama lagi. Tidak. Ming Chen menjawab dengan sungguh-sungguh, selama kita di Menara Tianmang fokus pada pemurnian senjata dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan kita, orang-orang akan selalu datang kepada kita untuk menyempurnakan senjata. Tingkat pemurnian senjata, itu mudah untuk dikatakan. Penyuling senjata kita di Menara Tianmang secara keseluruhan, ini bahkan tidak 1/10 dari tingkat pemurnian senjata Master Jia Xiu. Awalnya, kami akan mengunjungi Master Jia Xiu bulan depan, tapi sekarang, rencananya telah hancur hanya karena kamu, Geblek. Ming Chen, hatinya menegang, dan dia memandang guru Lu Hong. Tuan, Anda dan Penatua Ye akan mengunjungi Tuan Jia Xiu. Lu Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah pelan. Menara Tianmang kami telah berfokus pada optimalisasi pola senjata Tianmang, tetapi demikian setelah bertahun-tahun. Pola Tianmang Qi masih sangat tidak stabil, dan sering terjadi ada situasi di mana sulit untuk memadukan pola senjata dan senjata. Oleh karena itu, kami berencana untuk meminta guru Jia Xiu untuk membantu memperbaiki cacat pada pola senjata Tianmang. Pada awalnya setuju, tapi baru saja dia menerima pemberitahuan menolak untuk bertemu dari guru Jia Xiu telah tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Hong dan Ye Qingshan, ekspresi Ming Chen tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa pola senjata Tianmang tidak stabil. Selama bertahun-tahun, Menara Tianmang juga telah mengoptimalkan pola gudang Tianmang. Sama seperti ketika dia berada di Dian Refining Field hari ini, Ming Chen telah menyelesaikan peningkatan Sky Burial Sword. Namun, setelah menyentuh gelang Xuanji, pola senjata di dalamnya hancur karena guncangan, dan kemudian pedang pemakaman langit diturunkan ke level senjata suci. Ye Qingshan terus berteriak, dalam beberapa tahun terakhir, Menara Tianmang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memperbaiki cacat pola senjata Tianmang, tetapi belum banyak kemajuan. Akhirnya, Master Jia Xiu bersedia membantu, tapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, sesuatu terjadi karena kamu, kutu kupret. Kemarahan muncul di mata Ye Qingshan. Sejujurnya, jika Ming Chen bukan murid Lu Hong, dia mungkin akan mengambil tindakan sekarang. Tuan, Penatua Ye, saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini.
Ming Chen menjadi sedikit cemas. Dia menyalahkan diri sendiri secara mendalam. Ye Qingshan menjentikkan lengan bajunya dan mengabaikannya. Lu Hong berkata, masalahnya sudah selesai. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah. Lu Hong berjalan ke arah Ming Chen dan dengan lembut menepuk bahu Ming Chen. Penatua Ye Qingshan dan saya akan pergi ke pavilion Xingqiao secara langsung besok. Jika Dan Xinghao dapat menenangkan amarahnya dan mengucapkan beberapa kata baik kepada tuannya, Tuan Jiasiu, segalanya akan berbalik. Tuan, saya pergi dan istirahat. Kamu juga terluka dan perlu penyesuaian. Setelah itu, Lu Hong mengangguk padanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Lu Hong dan Ye Qingshan meninggalkan aula satu demi satu, meninggalkan Ming Chen sendirian dan merasa bersalah. Suatu malam berlalu. Saat pagi menjelang, langit di timur berubah putih. Lantai 5 pagoda emas pancer. Xiao Nunu mengingat rune terakhir dari pola senjata Tianmang baru di benaknya. Dengan bantuan spiritual jade, kekuatan mental Xiao Nunu telah meningkat, dan ingatannya juga meningkat pesat. Lebih dari 1000 rune dapat dihafal hanya dalam satu malam. Xiao Nunu menghela nafas lega. Sejujurnya, Xiao Nunu masih merasa sedikit luar biasa sampai sekarang. Kaisar Senjata Tangin mampu menyusun pola senjata Tianmang secara lengkap hanya dari kekuatan rune yang tersisa di pedang pemakaman langit. Bahkan mengoptimalkannya. Bagaimana hal ini dilakukan? Tentu saja, apa yang menurut Xiao Nunu luar biasa bukanlah hal yang sulit sama sekali bagi Tangin Qi Huang. Dia mampu menyempurnakan senjata kekaisaran ketika dia berusia kurang dari 3 tahun. Sensitivitas Tangin Qi Huang terhadap pemurnian rune telah mencapai tingkat yang menakutkan. Selama masih ada jejaknya, dia bisa mengembalikan seluruh konten. Gelar Dewa Dunia Pemurnian Senjata lebih dari sekedar omongan. Xiao Nunu hendak mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Tangin. Yang mulia Kaisar, saya telah selesai mengingat. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena Kaisar Tangin telah pergi dari sini pada suatu saat. Xiao Nunu melirik ribuan platform pemurnian senjata di sekitarnya dan hanya melihat tungku yang spektakuler, tetapi tidak menemukan sosok Kaisar Tangin. Aku menghafal rune terlalu serius. Aku bahkan tidak tahu kapan Kaisar Senjata pergi. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak berniat mencari Kaisar Tangin. Bagaimanapun, dia dan pihak lain belum menjalin hubungan persahabatan. Xiao Nunu menangkupkan tinjunya ke udara. Junior, silakan pergi dulu. Segera, pikiran dan jiwa Xiao Nunu keluar dari lantai 5 pagoda emas pancer. Yunqi Tianfu. Letaknya di ruangan luas di gedung tamu di sisi barat. Yin Fengqi menggosok matanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Rune macam apa ini? Bukankah terlalu sulit untuk menulisnya? Ada 2 gulungan di atas meja di depan Yin Fengqi. Salah satunya adalah metode kuno pengukiran dan penempaan jimat yang diberikan Xiao Nunu kepadanya kemarin. Awalnya Xiao Nunu ingin dia mengirimkannya ke Menara Tianmang, tapi setelah mendapat persetujuan Xiao Nunu, Yin Fengqi juga berencana membuat salinannya dan mencoba memasuki dunia pemurnian. Salinan ini bertahan sepanjang malam. Mata Yin Fengqi hampir kabur. Isi rune terlalu rumit, bahkan beberapa rune terlihat serupa panjangnya. Yin Fengqi mencoret-coret dan mengoreksi, dan akhirnya menyalin ketiga artikel tersebut. Hehe, aku, Yin Fengqi, pasti mendapat tempat di dunia pemurnian senjata masa depan. Yin Fengqi menggigit penanya dan mulai membayangkan adegan di mana dia meninju Dan Xinghao dan menginjak berbagai ahli pemurnian senjata. Saat ini, suara keras datang dari luar. Apa yang terjadi? Yin Fengqi mengambil 2 gulungan di atas meja, lalu membuka pintu dan keluar kamar. Berdiri di koridor tinggi, saya melihat kerumunan besar berkumpul di alun-alun di selatan. Sosok Yin Fengqi bergerak, dan dia terbang ke alun-alun. Apa yang terjadi? Di mana ada begitu banyak orang? Yin Fengqi bertanya pada Liang Mingtian, Yin Zulian, dan Luo Feihong yang ada di depan. Mereka bertiga terlihat bingung dan berkata tidak tahu. Di gedung utama di utara, Yanying mengusap matanya yang pusing dan menguap saat dia berjalan keluar. Kenapa berisik sekali? Monster biru itu juga bergegas ke kaki Yanying.
Segera setelah itu, dua sosok yang dikenalnya menerobos kerumunan di alun-alun. Keduanya adalah Ouyang Long dan Li Yi. Di mana kakak laki-laki tertua? Li Yi bertanya sambil datang. Yin Fengqi bertanya, apakah Anda membawa orang-orang ini? Li Yi menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Mereka semua datang untuk membantu saya memperbaiki senjata. Benarkah? Yang lain saling memandang. Li Yi menjawab, itu benar. Sekarang semua orang di Akademi Suci Abadi Fana tahu bahwa kakak laki-laki tertua telah mengalahkan Dan Xinghao, jadi mereka semua datang kepadanya untuk memperbaiki senjata. Alun-alun. Ada laki-laki dan perempuan, baik mahasiswa biasa maupun pemurni senjata yang datang untuk meminta nasihat dan belajar. Dan ada pula yang datang silih berganti. Yin Fengqi, Yin Zulian dan lainnya tiba-tiba merasakan sakit kepala. Jika keadaan terus berkembang seperti ini, Yun Chi Tianfu mungkin tidak akan bisa tenang selama sehari. Aku akan mencari adik laki-lakiku, kata Yin Fengqi. Kemudian, sosok Yin Fengqi melintas menuju gedung utama Yun Chi Tianfu. Saat ini, pintu kamar Xiao Nunu terbuka. Yin Fengqi bergegas ke pintu dan melihat Xiao Nunu duduk di meja. Di depan mejanya, ada gulungan baru dengan beberapa konten rahasia yang terekam di dalamnya. Bos, kamu belum pernah mendengar apa yang terjadi di luar, kan? Kamu telah menjadi terkenal, dan dunia pemurnian senjata Akademi Suci Abadi Fana akan menjadi sensasi karena kamu. Kamu memikirkan cara untuk melakukannya bawa mereka semua ke Menara Tianmang. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Kemudian, dia perlahan menutup gulungan baru di depannya dan menyegelnya. Yin Fengqi bertanya balik, kamu tidak ingin membuat senjata untuk mereka? Orang-orang datang ke sini untukmu. Ada banyak gadis cantik. Xiao Nunu menjawab, serahkan senjata itu kepada penyuling profesional. Saya seorang sarjana pemula. Kemampuan mereka terbatas. Saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu melemparkan gulungan di tangannya. Yin Fengqi tanpa sadar meletakkan gulungan itu ke tangannya. Apa ini? Bersama dengan metode pemurnian senjata yang kuberikan padamu kemarin, berikan kepada kakak senior Ming Chen, Xiao Nunu tidak banyak menjelaskan. Yin Fengqi bahkan lebih bingung, berikan pada Ming Chen bersama-sama. Ya, Xiao Nunu mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Bersambung.